Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat Luo Feng kehilangan kendali atas dirinya karena ilusi Master Pavilion Bunga Impian, semua tamu yang hadir memperhatikannya, termasuk dua dewa sejati abadi dari klan Kumeng yang tengah mengobrol dan minum, menoleh dengan penuh minat untuk melihat Luo Feng. Apakah tekad mentalnya benar-benar lemah? Dia kehilangan kendali hanya karena pertunjukan ilusi musikal, kata seseorang dari mereka. Mungkin dia dewa sejati abadi yang beruntung, yang bisa keluar dari suku liar tanpa metode rahasia apapun untuk melatih tekad mentalnya. Itulah sebabnya dia begitu lemah, kata yang lain. Cacat mental yang parah ini membuatnya mudah menjadi sasaran. Mereka menyaksikan dengan geli. Sebagai anggota klan Kumeng, mereka secara inherent merasa lebih unggul daripada dewa sejati abadi lainnya di luar klan mereka. Di mata mereka, Luo Feng hanyalah orang beruntung yang telah menjadi dewa sejati abadi tanpa melatih tekad mentalnya dengan benar. Perjamuan 100 bunga yang sangat bagus dirusak olehnya, kata sosok tinggi yang ditutupi rambut hitam dengan mata merah darah yang dipenuhi amarah. Dia adalah pemimpin ketiga kekuatan gelap perkumpulan piton darah bernama Laimo. Sosok bersisik hitam yang sedang minum anggur juga berkata, dewa sejati abadi yang baru muncul, tidak perlu dikhawatirkan. Pemimpin Pavilion Bunga Impian akan segera menyuruhnya pergi. Kalau tidak, dia akan mengganggu seluruh perjamuan 100 bunga. Sosok bersisik hitam ini adalah penguasa perkumpulan piton darah. Menarik. Di bawah wujud berkabut dari penguasa kabut putih, sebuah mata tengah mengamati Luo Feng. Pada saat ini, semua dewa sejati abadi lainnya di antara hadirin juga memperhatikan Luo Feng. Master Pavilion dari Pavilion Bunga Impian yang tengah melakukan ilusi musikal juga terpaksa berhenti sementara. Aku tahu dia akan mudah terpengaruh oleh ilusi musikal, tapi aku tidak menyangka dia akan kehilangan kendali, pikir Master Pavilion. Dia kini tidak bisa berbuat apa-apa selain mempertimbangkan pikiran tamu yang lain. Ketika ilusi itu berhenti, Luo Feng segera tersadar kembali, menyadari bahwa semua yang ada di ruangan itu, termasuk meja, makanan, dan anggur, hancur total. Dewa sejati abadi di sekitarnya juga semua melihat ke arahnya, tampaknya tengah mendiskusikan sesuatu. Aku kehilangan kendali. Sepertinya tidak cocok untuk berlatih teknik 7 emosi menahan hati sambil mendengarkan ilusi musik Master Pavilion, pikir Luo Feng. Dia yang sedang duduk bersila segera berdiri dan berbicara kepada Entropi Tianyan di sampingnya. Saudara Entropi, saya minta maaf. Hahaha, itu hanya masalah kecil. Aku hanya tidak menyangka kamu lebih mendalaminya daripada aku, kata Entropi Tianyan. Musik Master Pavilion memang luar biasa. Luo Feng tersenyum. Musik itu mengingatkanku pada banyak kenangan lama. Aku akan jalan-jalan di luar. Kalian semua lanjutkan, kata Luo Feng sambil melirik Morosa lalu berjalan keluar. Morosa segera mengikutinya. Saat Luo Feng keluar dari gedung itu, dia mengangguk sedikit kepada Master Pavilion Bunga Impian untuk menyampaikan permintaan maafnya, lalu pergi bersama Morosa. Ketika dia menatapku, tidak ada kegilaan, pikir Master Pavilion Bunga Impian yang merasa sedikit kecewa. Namun, daya tahannya terhadap ilusi jelas sangat lemah. Masih ada peluang. Hadirin sekalian, ada sedikit kendala. Mohon tidak usah dipikirkan. Suara Master Pavilion Bunga Impian itu tentu saja menenangkan hati para tamu.
Dewa sejati abadi yang tidak dikenal ini mungkin memiliki kekuatan yang biasa-biasa. Tekad mentalnya cukup lemah, itu sudah pasti. Kelompok dewa sejati abadi mengamati Luo Feng saat dia pergi, masing-masing membentuk pikiran mereka sendiri. Di tempat lain, "Tuan, apakah Anda tidak akan menghadiri perjamuan 100 bunga lagi?" tanya Merosa yang mengikuti Luo Feng. "Tidak ada gunanya untuk hadir," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Tanpa berlatih teknik 7 emosi menahan hati, ilusi itu tidak berarti. Namun, berlatih teknik itu untuk sementara waktu melampaui batasnya menyebabkan dia kehilangan kendali. "Yang mulia," pelayan berjubah hijau Yuluo juga mengikuti. "Siapkan tempat lain untukku," Luo Feng memberi perintah. "Oh, dan suruh Aloya juga datang." Petugas berjubah hijau itu mengangguk dan segera mengirim pesan untuk membuat pengaturan. Tak lama kemudian, dia berbisik, "Yang mulia, perjamuan 100 bunga hari ini kedatangan banyak tamu di pavilion bunga impian. Aloya sedang tampil di tempat lain dan mungkin perlu waktu untuk datang." "Ah," tatapan Luo Feng menyapu, dan dengan kemampuan penginderaan tubuh dewa sempurnanya, dia langsung mengunci ke aula tempat Aloya sedang tampil. Di aula ini, Aloya berdiri di sana dengan tanaman merambat yang menjulur dari tubuhnya, langsung melilit beberapa alat musik. Alat musik itu secara alami berbunyi di bawah aktivasi kekuatan dewa, membenamkan para tamu dalam ilusi. Setelah pertunjukan berakhir, Aloya langsung membungkuk dan hendak pergi. Tiba-tiba, "Tunggu!" Salah satu pemuda yang duduk di kursi utama berbicara. Pemuda ini memiliki 4 tanduk melengkung berwarna ungu di kepalanya yang menyerupai mahkota dengan mata yang menyala-nyala dengan api ungu. Dia adalah anggota klan Magili dari kota Huyang. Aloya segera berhenti. "Saya telah mengunjungi pavilion bunga impian berkali-kali dan mendengar banyak karya musik. Anda adalah musisi paling berbakat. Saya, Magili Lian, secara resmi mengundang Anda untuk menjadi musisi klan Magili. Apakah Anda bersedia?" kata pemuda itu. Hati Aloya bergetar. Undangan dari anggota klan Magili. Ya, sebenarnya tidak mau pergi. Memasuki klan papan atas seperti itu, dia takut dia akan menjadi mainan belaka. Di samping Magili Lian, duduk seorang pria berambut merah. Pria berambut merah itu tertawa dan berkata, "Aloya, Magili Lian adalah seorang jenius dari generasi muda klan Magili yang secara pribadi dibimbing oleh Komandan Legion Huyang, Magili Xiao. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi dewa sejati abadi. Undangan pribadinya merupakan suatu kehormatan bagimu. Apa yang membuatmu ragu-ragu?" "Saya, musisi pavilion bunga impian. Saya tidak bisa pergi tanpa izin," kata Aloya lembut. "Selama kamu bersedia, Master Pavilion Bunga Impian akan memberikan muka pada klan Magiliku," Magili Lian berkata sambil tersenyum. "Tuan muda Magili, aku tidak mau pergi." Aloya memberanikan diri untuk berkata demikian. Mendengar itu, Magili Lian sedikit mengernyit. Melihat hal ini, lelaki berambut merah itu langsung berbicara. "Aloya, kamu dari klan rumput 1000 daun kan? Kalau aku tidak salah, klanmu berada di wilayah perkumpulan ular piton darahku kan?" Piton darah adalah salah satu dari 19 kekuatan gelap di kota Huyang yang mengendalikan seluruh kota dari balik bayang-bayang. Mendengar itu, wajah Aloya menjadi pucat. "Klan rumput 1000 daun memiliki 9 dewa sejati ruang hampa dan lebih dari 10.000 dewa sejati yang tinggal di distrik Sudong, kota Huyang." Pria berambut merah itu menatapnya. "Aku seharusnya benar kan?" "Tuan, Aloya ragu-ragu. Dia tidak mau menjadi mainan, namun dia takut pada perkumpulan ular piton darah. "Tuan Moyun, kekuatan perkumpulan piton darahmu cukup rata-rata." Magili Lian terkekeh pelan, tatapannya semakin dingin.
Pria berambut merah itu juga merasa kesal menatap Aloya. Seorang musisi biasa harus tahu diri. Pergilah. Aloya sangat gelisah. Dia tidak berani pergi. Dia tahu bahwa Tuan Duan Moyun sangat marah. Aloya sangat gelisah. Dia tidak berani pergi. Dia tahu bahwa Tuan Duan Moyun sangat marah. Jika dia benar-benar pergi, itu mungkin akan membawa bencana bagi seluruh klan rumput 1000 daun. Saat Aloya sedang dalam dilema, seorang pelayan berjubah ungu bergegas masuk ke aula, berulang kali meminta maaf. Tuan Muda Magililian, Tuan Duan Moyun, mohon jangan marah. Karena Tuan Muda Magililian telah mengundangnya secara pribadi. Itu memang keberuntungan Aloya. Saya akan membujuknya. Magililian mengangguk sedikit. Pria berambut merah Duan Moyun mencibir. Musisi kecil ini cukup berani. Iya. Petugas berjubah ungu itu menjawab, hendak menarik Aloya pergi. Tapi tiba-tiba seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang seolah menjadi bagian dari lukisan, tidak dapat bergerak atau mengeluarkan suara apapun. Pada saat ini, seorang laki-laki berambut hitam ditemani seorang pelayan berbadan kekar berjalan memasuki aula. Paviliun bunga impian. Luo Feng mencibir. Sudah kubilang sebelumnya, aku sangat menghargai Aloya sebagai seorang musisi. Beraninya kau, Paviliun bunga impian, memberikan musisi yang kusukai kepada seorang bocah nakal. Semua orang yang hadir ketakutan, termasuk Tuan Muda Magililian dan Tuan Duan Moyun. Mereka sangat takut. Tuan Luohe, petugas berjubah hijau juga bergegas ke aula dengan cemas berkata, ini adalah kesalahpahaman. Diamlah, kata Luo Feng. Petugas berjubah hijau itu langsung terdiam. Tatapan mata Luo Feng menyapu ke arah Tuan Duan Moyun. Tatapan mata Luo Feng menyapu ke arah Tuan Duan Moyun dan Tuan Muda Magililian, dan dia berkata dengan tenang, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua tidak boleh melangkah ke Paviliun bunga impian lagi. Dan kau, Paviliun bunga impian. Tatapan Luo Feng menyapu petugas berjubah hijau dan petugas berjubah ungu. Jaga baik-baik Aloya. Jika kau tidak bisa melindunginya, serahkan saja padaku. Mengerti? Petugas berjubah hijau itu mengangguk berulang kali. Sedangkan untuk perkumpulan Piton Darah, klan Magili, dan Paviliun bunga impian, siapapun yang tidak puas bisa datang kepadaku. Luo Feng tersenyum tipis. Aku akan menyambut mereka dengan hangat. Setelah berbicara, aura tak berwujudnya menghilang dan semua orang di aula mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tetapi semua orang terkejut, tidak berani bersuara untuk beberapa saat. Aloya, ikuti aku, kata Luo Feng, lalu berjalan keluar. Hahaha. Morosa melihat sekeliling, juga tertawa saat dia berjalan keluar. Aloya dan petugas berjubah hijau mengikutinya, masih agak tertegun. Di aula hanya Tuan Muda Magililian, Tuan Duan Moyun, pelayan berjubah ungu, dan sekelompok bawahan yang tersisa. Ini sungguh terlalu. Magililian merasa malu dan marah, tetapi tidak punya jalan keluar. Dia tidak menganggap serius perkumpulan ular piton darah, Paviliun bunga impian, atau klan Magili. Kata pria berambut merah Duan Moyun. Dia sangat marah, segera menggunakan alat komunikasinya untuk melaporkan situasi terperinci kepada Presiden dan Wakil Presiden perkumpulan ular piton darah. Pada saat ini, Presiden dan Wakil Presiden perkumpulan piton darah sedang menghadiri perjamuan 100 bunga. Saya harus memberitahu Master Paviliun. Petugas berjubah ungu itu juga segera melaporkan seluruh kejadian itu kepada Master Paviliun dari Paviliun bunga impian. Di sisi lain, Luo Feng telah tiba di aula Lensing yang sudah dikenalnya, di mana makanan dan anggur telah disiapkan. Petugas berjubah hijau itu berbisik, yang terhormat, kejadian hari ini mungkin akan menimbulkan masalah. Luo Feng meliriknya tanpa berkata apa-apa. Dia sebenarnya sudah sangat menahan diri, tapi ketika dia mendengar Duan Moyun mengancam klan rumput 1000 daun, Luo Feng langsung memiliki niat membunuh.
dia sangat membenci orang-orang yang menggunakan klan untuk mengancam dan memaksa. Tuan Luohe. Di luar, seorang anggota perkumpulan ular piton darah berdiri dengan hormat di pintu masuk. Dia berkata, "Wakil presidenku juga menghadiri perjamuan 100 bunga. Mendengar bahwa Tuan Duan Moyun memiliki sedikit konflik dengan Anda, Wakil Presiden Laimo secara khusus mengirim saya untuk mengundang Anda. Silakan hadir di perjamuan itu." "Mengundangku ke pesta?" kata Luo Feng sambil memegang gelas anggur. "Jika dia ingin menemuiku, dia harus datang kepadaku. Mengapa aku yang harus menemuinya?" Luo Feng duduk di sana sambil minum, tidak memperhatikan utusan wakil presiden perkumpulan piton darah. Di antara semua kekuatan di kota Huyang, para ahli yang benar-benar tangguh, termasuk tokoh-tokoh teratas dari 5 keluarga besar, para pemimpin dari 19 kekuatan gelap, beberapa kepala cabang kekuatan super di kota Huyang, dan beberapa monster tua penyendiri. Pikir Luo Feng, dia secara awal mengidentifikasi lawan yang cukup kuat berdasarkan intelijen yang diberikan oleh temannya, Entropi Tianyan. Lawan-lawan itulah yang mengobarkan semangat juang Luo Feng. "Yang Mulia Luohe, apakah Anda ingin wakil presiden kami mengunjungi Anda secara langsung?" tanya anggota perkumpulan piton darah yang gemetar. Dia takut wakil presiden akan melampiaskan amarahnya padanya karena melaporkan hal ini. Tatapan Luo Feng menembus pintu aula, menatap ke kejauhan. "Wakil presidenmu telah mendengar semuanya dengan jelas," kata Luo Feng. "Baiklah, saya permisi dulu." Anggota perkumpulan piton darah yang ketakutan itu pun bergegas pergi. Para petugas berpakaian hijau di aula dan Aloya juga sangat gugup. "Yang Mulia," kata petugas berpakaian hijau itu, "Wakil Presiden Laimo sangat galak dan berkuasa. Jika Anda menghinanya seperti ini, dia pasti tidak akan menoleransi Anda." "Apakah ini disebut penghinaan?" Luo Feng tersenyum sambil mengangkat cangkirnya. "Kamu masih belum mengerti." Di perjamuan 100 bunga, Presiden perkumpulan piton darah, Muyang, dan Wakil Presiden Laimo duduk bersebelahan. Mereka tidak terlalu memperhatikan urusan luar, tetapi banyaknya pesan dari Duan Moyun membuat mereka agak marah. Kejadian seperti itu di pavilion bunga impian pasti akan menyebar ke seluruh kota Huyang. Jika presiden dan wakil presiden yang ada di sana bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya, rumor akan menyebar bahwa perkumpulan ular piton darah merasa takut. Perkumpulan piton darah adalah salah satu dari 19 kekuatan gelap di kota Huyang. Bagaimanapun, dia adalah dewa sejati abadi. Bicaralah padanya dan selesaikan masalah kecil ini, kata Presiden Muyang. "Baiklah, saya akan mengurusnya." Wakil Presiden Laimo kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyampaikan pesan tersebut. Saat menyampaikan pesan, keduanya tentu saja menonton dari jauh. Master Pavilion Bunga Impian, Entropi Tianyan, dan beberapa dewa sejati abadi lainnya yang tertarik juga memusatkan perhatian pada hal itu. Karena tidak ada isolasi suara di aula Lensing Luo Feng, mereka dapat melihat dan mendengar semuanya dengan jelas. "Jika kau ingin menemuiku, datanglah sendiri. Mengapa aku harus mengunjunginya?" Kata-kata Luo Feng didengar oleh semua dewa sejati abadi yang memperhatikan. Menarik, dia tidak memberi wajah pada perkumpulan piton darah. Para dewa sejati abadi ini terkejut sekaligus gembira. Mereka sendiri tidak ingin bertarung sampai mati, tetapi menyaksikan dewa sejati abadi lain bertarung sampai mati lebih menghibur daripada perjamuan 100 bunga. Dewa sejati abadi yang tidak dikenal ini sangat sombong. Bahkan dengan kehadiran presiden dan wakil presiden perkumpulan piton darah, dia tidak menunjukkan muka. Perkumpulan ular piton darah telah mengakar di kota Huyang selama berabad-abad. Jika mereka mentoleransi hal ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Huyang. Jadi, perkumpulan ular piton darah tidak dapat menoleransinya. Mereka harus mengambil tindakan. Beberapa dewa sejati abadi
yang memperhatikan, semuanya memandang kedua orang dari perkumpulan ular piton darah. Presiden Muyang dan Wakil Presiden Laimo, keduanya tampak muram. "Presiden!" Mata merah darah Wakil Presiden Laimo dipenuhi dengan keganasan. "Ini sudah tidak bisa ditoleransi. Jika kita membiarkannya, kita akan diejek oleh seluruh kota Huyang," kata Laimo. "Kita tidak seperti 5 keluarga besar dengan latar belakang yang kuat," Presiden Muyang berkata dengan lembut. "Wilayah perkumpulan piton darah diperebutkan. Reputasi kekuatan gelap juga dibangun di atas pertempuran. Karena dia tidak memberi kita muka, mari kita lihat seberapa mampu dia." "Aku akan melihat dari mana dia berasal." Laimo segera berdiri. "Orang bodoh yang bahkan tidak bisa menahan ilusi. Aku ingin melihat dari mana kepercayaan dirinya berasal." "Jangan pernah meremehkan dewa sejati abadi," kata Presiden Muyang memperingatkan. "Jangan khawatir." Laimo langsung berjalan keluar. "Wakil Presiden Laimo, semua orang diundang ke perjamuan 100 bungaku," kata Master Pavilion Bunga Impian. "Masalah ini, Master Pavilion, mohon jangan ikut campur," kata Wakil Presiden Laimo. Dia dengan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Auranya menyebar, berjalan lurus menuju aula Lensing. Hanya dengan beberapa langkah, dia melintasi jarak yang sangat jauh dan tiba di depan aula. Melihat ini, Master Pavilion Bunga Impian hanya bisa mengikutinya. "Teman baruku Luohe bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Aku tidak berani memprovokasi perkumpulan piton darah, tetapi dia berani mengabaikan mereka sepenuhnya." Bahkan entropi Tianyan sangat terkejut. Ke-19 kekuatan gelap itu semuanya terkenal karena kebrutalan mereka, bahkan membuat penguasa istana kota waspada, kata penguasa kabut putih. Dia yang juga merupakan anggota kekuatan gelap sangat menyadari kekuatan perkumpulan ular piton darah. Perkumpulan ular piton darah tidak mudah diprovokasi. Menarik. Ini lebih menarik daripada pesta 100 bunga. Dua dewa sejati abadi dari keluarga kerajaan Kumeng benar-benar bersemangat. Sama kekuatan gelap ini sangat kuat. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika dewa sejati abadi ini memprovokasi perkumpulan piton darah. Meskipun status mereka tinggi, mereka juga waspada terhadap perkumpulan piton darah. Untuk sesaat, lebih dari 10 dewa sejati abadi semuanya memandang ke arah aula Lensing dari jauh, diikuti oleh Master Pavilion Bunga Impian dari dekat. Di dalam aula Lensing, para pelayan berpakaian hijau dan Aloya berdiri di sudut, sangat gugup. "Sesuatu yang besar akan terjadi," kata petugas berpakaian hijau, Yuluo yang sangat cemas. "Ini semua karena aku." Aloya merasa khawatir dan bersalah. Ia tahu bahwa saat ini ia tidak lagi penting. "Mereka sudah ada di sini." Di sudut, mata binatang sektor Morosa berbinar saat dia melihat keluar aula. Namun Luo Feng tetap duduk di sana sambil minum dengan santai. Wakil Presiden Laimo muncul di luar aula. Auranya yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya yang berwarna merah darah menatap Luo Feng. Dia menyeringai dan berkata, "Dewa Luohe, bukankah kau ingin aku datang sendiri? Aku sudah di sini." "Bicaralah dengan cepat jika ada yang ingin kau katakan," kata Luo Feng. Dia terus menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, bahkan tidak repot-repot untuk menatapnya. Melihat ini, Wakil Presiden Laimo tertawa marah. Master Pavilion Bunga Impian yang juga telah tiba tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya sekarang. "Ku dengar kau sangat sombong, tidak menganggap klan Magili, Pavilion Bunga Impian, atau perkumpulan ular piton darahku ada di matamu. Aku ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi kau bahkan lebih gila dari yang kuduga." Wakil Presiden Laimo menggelengkan kepalanya. "Kau harus tahu bahwa pada titik ini tidak mudah untuk menyelesaikannya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf dan memohon belas kasihan. Serahkan juga 10.000 pasir kosmik
sebagai kompensasi, dan perkumpulan ular piton darahku akan melepaskannya. Jika tidak, hahaha. Tatapan mata Wakil Presiden Laimo semakin tajam. Apakah sudah cukup omong kosongnya? Kata Luo Feng lembut sambil memegang gelas anggurnya. Lakukan tindakan atau pergilah. Mendengar itu, Wakil Presiden Laimo tercengang. Semua dewa sejati abadi yang menyaksikan dari jauh agak tercengang. Dewa sejati abadi yang baru ini, Luo He, benar-benar ganas. Dewa sejati abadi yang ganas dan mendominasi seperti itu jarang ada di kota Huyang. Baiklah, baiklah. Wakil Presiden Laimo mengulurkan tangan kanannya dan tongkat hitam muncul. Seketika aura Wakil Presiden Laimo meledak. Kekuatan dewanya menyala. Karena Luo Feng tidak memberinya muka, dia sangat berhati-hati dan segera menggunakan gerakannya yang paling percaya diri. Selain tidak memperlihatkan wujud aslinya, Wakil Presiden Laimo telah mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Hancurkan! Wakil Presiden Laimo mengayunkan tongkat hitamnya yang tampaknya membelah kekacauan, membawa niat mengerikan untuk menghancurkan segalanya, mencapai Luo Feng dalam sekejap. Wakil Presiden Laimo mengayunkan tongkat hitamnya yang tampaknya membelah kekacauan, membawa riak menakutkan untuk menghancurkan segalanya, mencapai Luo Feng dalam sekejap. Luo Feng segera mengayunkan tangan kirinya pelan. Telapak tangannya bagaikan pedang, melancarkan teknik pedang hidup dan mati. Ketika telapak tangannya menyentuh tongkat hitam yang bertujuan untuk menghancurkan segalanya, kekuatan tubuh dewa sempurna Luo Feng yang telah tumbuh hingga puncaknya meletus sepenuhnya melalui telapak tangannya. Mata merah darah Wakil Presiden Laimo langsung lebar, merasakan kekuatan yang tak tertandingi menghancurkannya. Tongkat hitam itu berbalik dan menghantam tubuhnya, dan cahaya pedang menyambar tubuh Wakil Presiden Laimo. Tubuh Wakil Presiden Laimo tidak dapat menahannya. Siklus kehidupan dan kematian berputar, dan cahaya pedang menembus tubuhnya. Berhenti! Presiden Perkumpulan Piton Darah yang jauh, Mu Yang, terkejut tetapi tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Pertukaran antara dewa sejati abadi terlalu cepat. Luo Feng tetap duduk, tangan kirinya menggenggam hati dewa sejati yang bersinar. Hanya dengan satu kali pertukaran, hati dewa sejati milik Wakil Presiden Laimo ada di tangan Luo Feng. Ampuni aku, ampuni aku. Sebuah wajah muncul di permukaan hati dewa sejati, penuh ketakutan, berulang kali memohon belas kasihan. Tongkat hitam dan beberapa harta pribadi terbang ke Luo Feng. Luo Feng memainkannya dengan tangan kanannya dan menggelengkan kepalanya pelan. Benar-benar malang. Di sisi lain, Master Pavilion Bunga Impian yang tercengang segera berkata, Dewa Luo He, mohon berbelas kasihan. Kalian berdua adalah tamu terhormat Pavilion Bunga Impianku. Aku akan memberikan penghormatan kepada Master Pavilion, kata Luo Feng sambil mengumpulkan barang rampasannya, sambil memeriksa hati dewa sejati di tangan kirinya. Wakil Presiden Laimo, aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan 20.000 pasir kosmik sebagai kompensasi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku sangat penyayang. Senjata dan harta milikmu terhitung sebagai bagian darinya, jadi kamu hanya perlu memberikan 12.000 pasir kosmik. Bayar, kamu akan hidup, dan jika tidak, kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Luo Feng sambil menatap hati dewa sejati di telapak tangannya. Pada saat ini, para dewa sejati abadi lainnya di perjamuan 100 bunga merasakan tekanan yang tak terlihat. Beberapa bahkan merasakan hati dewa sejati mereka sendiri bergetar. Pada saat ini, para dewa sejati abadi lainnya di perjamuan 100 bunga merasakan tekanan yang tak terlihat. Beberapa bahkan merasakan hati dewa sejati mereka sendiri bergetar. Mereka semua menyadari sosok yang menakutkan telah tiba di kota Huyang. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya?
Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah!